Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bunga Artayani dengan NIM 18011091 kelas 6B reguler sore akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait sistem informasi manajemen di LPD Bestalah. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu materi sistem informasi manajemen. Teorinya di sini akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai sistem. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Nah, semua sistem memiliki 3 unsur kegiatan utama, yaitu yang pertama menerima data sebagai masukan atau input, kemudian memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan, pemuktahiran, perkiraan, dan lain-lain, dan yang terakhir itu memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Subsistem perangkat keras atau hardware terdiri dari alat masukan, alat memproses, dan alat keluaran dan simpanan luar. Subsistem berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan dan sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Contohnya seperti sistem komputer dan juga sistem akuntansi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu data dan informasi. Yang berkaitan dengan sistem adalah data dan informasi. Kebanyakan orang mengartikan data dan informasi dengan pengertian yang sama. Namun, bagi kajian ilmiah atau kaum profesional, dua pengertian tersebut mengandung perbedaan yang mendasar. Data merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode-kode tertentu dan semacamnya. Apabila data tersebut telah disaring dan diolah melalui pengolahan sehingga memiliki arti dan nilai bagi seseorang, maka data tersebut berubah menjadi suatu informasi. Jadi yang dimaksud dengan informasi adalah semua data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pihak pemakai. Dengan demikian, yang dipakai orang di dalam membuat keputusan adalah informasi, bukan data. Oleh sebab itu, ciri pokok dari suatu data adalah fakta. Data barulah menjadi informasi pada saat mereka digunakan untuk tujuan tertentu dan apabila mereka menyebabkan timbulnya aksin atau penambahan pengetahuan baru. Dari terutama harus mengalami berbagai macam pengerjaan sebelum bermanfaat sebagai informasi. Data merupakan bahan dasar untuk proses pengerjaan dan informasi menjadi produk selesainya. Untuk dapat memperoleh informasi, pemakaian data harus mengetahui jenis keterangan yang diperlukan dan bagaimana sistem penyimpanan datanya. Dari penjelasan di atas, secara singkat dapat dirumuskan bahwa data adalah fakta yang tidak sedang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya dicatat, diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, informasi adalah data yang telah diambil kembali, diolah atau digunakan untuk memberi dukungan keterangan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen ini merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari prinsip-prinsip administrasi klasik, kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tercakup dalam akronim POSDCORB atau Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating atau Controlling, dan Budgeting. Lebih ringkas lagi, kegiatan manajemen itu tercakup dalam 3 kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Di dalam perencanaan, manajer mendefinisikan tujuan organisasi, yaitu menentukan arah tindakan bagi organisasi. Dalam pengorganisasian, manajer mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain dengan mengadakan pembagian kerja, menetapkan struktur kewenangan, dan rantai komando. Baik, jadi dari pengertian sistem, kemudian informasi, dan juga manajemen yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dikaitkan bahwa
Sistem Informasi Manajemen atau SIM ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Sistem informasi manajemen juga dikenal dengan ungkapan lainnya seperti sistem informasi, sistem pemrosesan informasi, dan sistem informasi dan pengambilan keputusan. SIM menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah piramida, di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi untuk pengolahan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Dan lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Bestala. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA siklus kredit pinjaman pada LPD Desa Pakraman Bestala. Saat ini LPD Desa Pakraman Bestala masih menggunakan Microsoft Excel karena berfungsi sebagai backup dan pembanding laporan keuangan yang dihasilkan dari SIA siklus kredit pinjaman. Sistem informasi akuntansi siklus kredit, pemrosesan data dilakukan oleh komputer pada LPD Desa Pakraman Bestala secara terintegrasi dengan satu kali pengerjaan saja. Hasil penerapan sistem informasi akuntansi siklus kredit pinjaman memiliki peranan penting dalam kegiatan LPD Desa Pakraman Bestala. Peranan tersebut seperti input data yang dapat dilakukan hanya pada salah satu komputer karena sudah terintegrasi dengan efektif. Selain itu, pengolahan data transaksi yang terjadi setiap harinya dapat diolah secara otomatis sehingga menghasilkan laporan keuangan atau output yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang diperoleh melalui 6 indikator yaitu independensi data, standarisasi data, integritas data, waktu, keamanan data, dan varian laporan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Hussein pada 2004 yang menyatakan bahwa untuk mengelola informasi secara efektif menjadi sumber daya yang bernilai, pengembangan sistem informasi akuntansi modern akan lebih baik jika menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer. Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Bestala dalam penerapan indikator independensi data sudah diterapkan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pada indikator independensi datanya. Temuan ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA siklus kredit ini pada indikator independensi data mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan sistem sesuai dengan pemaparan Wilkinson pada tahun 2008 yang menyebutkan dengan adanya independensi data memungkinkan perubahan dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Penerapan SIA siklus kredit pinjaman pada LPD Desa Pakraman Bestala dilihat dari indikator standarisasi data sudah berjalan sesuai dengan PSAK yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi data pada sistem ini seperti dalam penggunaan nama akun-akun, melakukan transaksi input, ketentuan-ketentuan LPD seperti penetapan bunga tabungan dan pinjaman, dan standarisasi dalam penyajian informasinya.
Hal inilah yang dapat memudahkan LPD Desa Pakraman Bestala dalam mengolah data transaksinya. Temuan ini juga sesuai dengan pemaparan Wilkinson yang mengenai standarisasi bisa juga disebut konsistensi data. Misalnya, elemen data yang mencerminkan jumlah penjualan hanya memiliki satu nama, satu arti, dan satu format, jadi harus kompatibel dengan setiap program yang mengakses database. Penerapan SIA sudah mencakup semua subindikator, yaitu dalam melakukan input data, dalam pencarian data yang diperlukan, melakukan penyimpanan berbagai transaksi, melakukan analisis proses data, dan menyajikan data bila sewaktu-waktu diperlukan serta bisa dilihat di setiap komputer. Integrasi data pada SIA berbasis komputer pada LPD Desa Pakraman Bestala terdapat satu tempat penyimpanan data terpusat sehingga dapat digunakan oleh semua karyawan. Data yang diinput di salah satu komputer akan dapat dibaca dalam komputer lainnya. Hal inilah yang memberi kemudahan dalam pengolahan data transaksi dalam LPD Desa Pakraman Bestala. Sesuai dengan pemaparan Ketua LPD Desa Pakraman Bestala, data yang disimpan terjamin keamanannya karena adanya sistem password untuk setiap karyawan yang berkepentingan. Selain itu, adanya menu peringatan atau early warning apabila salah memencet tombol pada keyboard. Keamanan data yang tersimpan pada komputer juga akan terhindar dari kerusakan akibat virus karena adanya antivirus serta memberikan keamanan data yang tersimpan di komputer dari adanya gangguan jaringan Local Area Network atau LAN. Temuan ini didukung oleh Hall pada tahun 2003 yang menyatakan SIA menyediakan sebuah lingkungan yang terkontrol untuk membantu pemakai mengakses database. Selama pemrosesan, SIA secara periodik membuat file-file backup untuk database fisik. Jika terjadi kerusakan yang menyebabkan database tidak digunakan, SIA akan pulih ke versi sebelumnya yang dianggap benar. Hasil penerapan SIA siklus kredit pinjaman dilihat dari indikator terakhir yaitu varian laporan. Sesuai dengan pemaparan Ketua LPD Desa Pakraman Bestala, sudah berjalan sesuai dengan PSAK yang ada. Hal ini bisa dilihat dari kelengkapan isi laporan bulanan maupun tahunan. Selain itu, sistem juga mampu menghasilkan laporan bulanan secara otomatis dan dapat diminta sewaktu-waktu. Asumsi peneliti mengenai temuan penelitian ini adalah melalui penerapan SIA berbasis komputer dapat melancarkan aktivitas LPD Desa Pakraman Bestala dalam hal input, proses, dan menyajikan laporan yang bervariasi berdasarkan jenis laporan, terutama laporan keuangannya. Baik, untuk materi terakhir yaitu peran dan manfaat sistem informasi manajemen bagi lembaga perkreditan desa-desa Bestala. Kegunaan utama teknologi informasi adalah membantu dalam pemecahan masalah dengan kreativitas yang tinggi dan membuat manusia semakin efektif dalam memanfaatkannya. Prinsip high touch adalah semakin high touch teknologi informasi yang kita pertimbangkan. Aspek high touch dari teknologi informasi tersebut yaitu aspek manusia. Jangan meminta manusia untuk menyesuaikan dengan teknologi, sesuaikanlah teknologi dengan manusia. Tanggung jawab pemakai teknologi informasi akan memberikan peran yang penting dalam memaksimalkan kinerja teknologi informasi. Peran yang dimainkan adalah tahu cara menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis dengan benar dan beretika sehingga tidak melanggar hak, privasi, dan keberadaan orang lain dan informasi yang berada di dalam sistem komputer. Teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer. Sebagai contoh, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System dan EIS mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan. Pihak manajemen atas memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajemen menengah. Jaringan telekomunikasi memungkinkan informasi mengalir dengan mudah di antara departemen dan divisi yang berbeda. Teknologi informasi juga mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui sistem pengambilan keputusan. Teknologi informasi mempengaruhi antarmuka organisasi dalam lingkungan seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antar organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data elektronik menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan juga pemasok, memfasilitasi manajemen sediaan yang lebih efisien dan memungkinkan pendekatan tepat waktu dalam melakukan pemesanan kembali.
Peranan teknologi informasi dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses bisnis memang tidak bisa dibilang kecil. Beragam solusi aplikasi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mewujudkan upaya ini. Dari sisi karyawan, solusi pengelolaan sumber daya manusianya memungkinkan terciptanya SDM yang efektif dan kontrol administrasi yang relatif akurat. Sumber daya manusia di perusahaan dapat bekerja lebih optimal dan menghasilkan kinerja tinggi bagi perusahaan. Untuk pelanggan, perusahaan dapat menggunakan selling chain management. Solusi ini memungkinkan perusahaan menjalankan aktivitas pemasaran atau marketing, penjualan atau sales, dan pelayanan pelanggan secara bersamaan yang menghasilkan output berupa memanfaatkan aplikasi customer relationship management atau CRM. Sama halnya dengan contoh perusahaan secara umum di LPD Desa Pekraman Besala ini, sistem informasinya yaitu SIA-nya itu juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi LPD. Seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya bisa memberi manfaat di perencanaannya, kemudian di pengorganisasiannya dan pelaksanaannya serta pengendaliannya. Beberapa manfaat yang lainnya itu juga seperti meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi, kemudian menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, bisa mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, dan juga bisa menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Selain itu, SIM juga bisa membantu mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Bisa memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem, dan organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Baik, sekian pemaparan materi saya terkait hasil penelitian saya mengenai sistem informasi manajemen di Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Besala. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.